Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Yulia Krisantari, guru dari SD Negeri Pangutan, Kabupaten Sleman. Hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya melaksanakan uji kinerja sebagai mahasiswa PPG Daljam Angkatan 3 Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini saya bersama siswa-siswi kelas 5 SD Negeri Pangutan akan melaksanakan pembelajaran tema 4 subtema 1 pembelajaran pertama. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat pagi. Nah, ketemu lagi anak-anak. Hari ini hari Senin, tentunya semangat baru ya, karena kemarin sudah 1 hari untuk beristirahat di rumah. Nah, hari Minggu kemarin kalian pada pergi atau tidak? Coba Budian mau tanya Rifan. Rifan kemarin Minggu kemana, Le? Tidak kemana-mana, Bu. Baik, Rifan masih ini menjaga prokes karena COVID-nya juga belum hilang semua ya, Rifan? Ya. Iya, baik. Budian mulai pembelajaran hari ini, Budian mau mengingatkan kesepakatan dulu karena pembelajaran tidak akan berjalan lancar kalau anak-anak melupakan kesepakatan saat Google Meet yang sudah kita buat. Ada yang ingat kesepakatan saat Google Meet? Yang pertama, Ridho, baik? Dan menutup mic. Baik, menutup mic saat Budian menjelaskan atau ketika teman lain berbicara. Karena itu wujud salah satu cara kita untuk menghargai. Nah, sebelum Budian mulai pembelajaran, Budian mau cek kehadirannya terlebih dahulu. Apakah ini semuanya hadir? Aftita ada ya? Nurus hadir tidak ya? Kemarin Nurus sakit. Adakah Nurus hari ini? Ada. Nurus sudah sehat, Le? Masih batuk sedikit, Bu. Oh, masih sedikit batuk. Istirahat dulu di rumah, semoga lekas sembuh ya teman-teman. Kita doakan Nurus, semoga Nurus lekas sembuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan yang bertugas memimpin doa hari ini bertugas memimpin doa agar nanti pembelajaran kita ke depan diberi kemudahan oleh Allah, diberi kelancaran. Silahkan. Mari teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum Budian masuk ke pembelajaran hari ini, Budian mengingatkan kemarin anak-anak sudah belajar tentang sistem pencernaan. Ya enggak? Coba mau Budian cek, coba. Siapa yang tahu nih, masih ingat? Apa sih salah satu contoh gangguan pada pencernaan? Terima kasih, berarti masih pada ingat ya. Nah, kemarin Budian juga sudah meminta kalian untuk menyimak video tentang materi baru kita. Hari ini kita akan belajar tema baru, yaitu tema 4 subtema 1 pembelajaran pertama, yaitu sehat itu penting. Tapi kemarin anak-anak sudah Budian minta untuk melihat video tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Bahkan Budian sudah meminta kalian untuk membentuk kelompok. Tapi sebelumnya Budian mau ngecek dulu. Biasa. Nah, Budian mau ngecek dulu. Hari ini bagaimana perasaanmu sebelum belajar? Anak-anak bisa lihat di HP-mu ada 6 gambar. Gambar 1, gambar 2 yang terlihat giginya, gambar 3 yang matanya terlihat kedip 1, ada gambar 4, gambar 5, dan gambar 6 yang ada matanya ada gambar love. Sekarang Budian mau tanya salah satu atau siapa yang mau berbagi. Bagaimana perasaanmu hari ini? Seperti gambar nomor berapa? Silahkan, Mas Aga. Mas Aga angkat tangan. Mas Aga, sekarang perasaanmu seperti apa? Yang mewakili gambar nomor berapa? Nomor 3, Bu.
Oh, nomor 3. Kenapa matamu mbok kedipin, Mas Aga? Ini adakah yang digambar nomor 4? Angkat tangan. Tidak, Bu. Tidak, alhamdulillah. Nah, biar tambah semangat, hari ini kita mau menyanyikan lagu nasional, yaitu yang berjudul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Semoga dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila tadi, semangat nasionalisme kita bertambah. Hari ini yang akan kita pelajari adalah 2 muatan, yaitu IPA tentang organ peredaran darah manusia, yang kedua bahasa Indonesia yaitu tentang pantun. Tidak lupa Budian cek dulu, siapkan alat tulismu. Sudah siap semua ya? Buku siswanya, tema 4. Oke, kemudian LKPD, bahan ajar, dan tentunya semangat harus disiapkan, karena kalau belajar nggak semangat tidak seru. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini diingat-ingat. Apakah tujuan kita hari ini tercapai? Yang pertama, nanti anak-anak akan mengetahui organ peredaran darah manusia. Apa saja sih organ peredaran darah manusia? Yang kedua, nanti anak-anak akan mengetahui fungsi dari masing-masing organ peredaran darah manusia. Dan yang ketiga, nanti kalian akan mengetahui cara kerja organ peredaran darah manusia. Sebenarnya darah itu jalannya kemana sih? Ataukah darah itu setiap hari hanya diam? Ataukah bergerak? Bergeraknya ke arah mana? Nanti akan kita pelajari. Kemudian yang keempat, nanti kalian akan mengetahui pengertian pantun. Apa sih pantun itu? Nanti akan terjawab. Kemudian yang kelima, nanti kalian akan mengetahui nih ciri-ciri dari pantun. Jadi pantun itu ada aturannya, tidak sembarangan gitu ya. Dan yang terakhir, yang menarik sekali, nanti kalian dapat tantangan membuat pantun tentang sistem peredaran darah manusia. Tapi sebelum kita mulai masuk ke dalam pembelajaran, kemudian ada lagi video, dan video ini harus kamu simak. Karena apa? Karena nanti setelah video diputar, Budian akan menanyakan 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang kamu lihat, yang bisa dilihat oleh mata, ya. Yang kedua, apa yang kamu dengarkan, ada suara apa saja sih? Kemudian yang ketiga, apa yang kamu pikirkan? Sekarang silahkan. Bebekku berbaris dengan rapi, berbaris rapi juga rapat. Mari gerakan tangan dan kaki, otot kuat, jantung pun sehat. Duh, kesemutan nih. Aduh, mana sih? Lama banget. Semutan? Kasih gula dong, biar hari semutnya. Gimana? Udah jadi belum pantunnya? Bacanya harus bener ya. Intonasi sama gaya jangan lupa. Dapat tuh, belum jadi, malah kesemutan. Kesemutan, Daf? Iya nih. Mungkin peredaran darah kamu nggak lancar. Coba, sekarang Budian mau tanya, ataukah ada yang mau jawab? Silahkan angkat tangan. Boleh? Apa, Bu? Kamu tadi ngelihat apa aja? Lihat orang kesemut. Orang kenapa? Orang di sawah? Kesemutan. Oh, Gale lihat orang kesemutan. Coba yang lain. Satu lagi, coba Budian mau tanya Leon. Leon, tadi kamu lihat apa aja, Leon, di situ? Orang berdiskusi. Oh, Leon lihat orang berdiskusi. Orangnya ada berapa, Leon? 3. Oke, good. Berarti Leon perhatikan. Coba sekarang, Budian tanya lagi. Apa yang kamu dengar? Budian coba tanya Kenzi. Kenzi, tadi dengar apa, Kenzi? Anak menyuruh untuk membacakan pantun dengan intonasi dan gaya yang benar. Oh, Kenzi mendengar ada yang bilang pantun. Ada anak bilang kalau baca pantun harus dengan intonasi yang benar. Ada kata pantun di situ.
Halo. Ayo, selain pantun tadi apa lagi? Silakan yang angkat tangan. Aftita. Ais, silakan Aftita, dengar apa Aftita? Anak yang kesemutan karena peredaran darahnya tidak lancar. Poin, baik, good. Aftita bilang ada anak yang kesemutan karena peredaran darahnya kurang lancar. Baik, satu lagi. Apa yang kamu pikirkan saat melihat tadi video tadi? Satu anak, silahkan menjawab. Pikir apa, Kenzi? Ya, kalau peredaran tidak lancar, maka kita bisa kesakitan. Wah, oke, baik. Terima kasih anak-anak. Bagus sekali. Tadi ada yang melihat 3 anak berdiskusi gitu. Ada yang mendengar, pantun itu dibaca dengan intonasi yang baik. Lagi Aftita mendengar ada anak kesemutan karena peredaran darah kurang lancar. Nah, yang dipikirkan tadi si Kenzi memang betul. Kalau peredaran darah kurang lancar tidak baik ya. Anak-anak, hari ini itulah yang akan kita pelajari. Kita akan belajar tentang pantun dan peredaran darah. Nah, untuk lebih tahu tentang pantun dan peredaran darah, anak-anak harus menyimak video ini dengan baik. Karena apa? Karena nanti biasa dengan menyimak video ini nanti tujuan-tujuan yang kita ingin capai ada. Apa saja organ-organ dari peredaran darah bisa kamu catat kalau memang perlu. Kemudian fungsinya masing-masing dari organ-organ peredaran darah itu apa dan cara kerjanya seperti apa akan terjawab setelah ini. Silahkan untuk anak-anak cermati ya. Halo adik-adik, pernah merasakan kesemutan? Itu tanda peredaran darah gak lancar loh. Mau tahu bagaimana peredaran darah pada manusia? Sebelum membahas sistem peredaran darah manusia, mari kita mengenal organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia yang pertama adalah jantung. Kedua, pembuluh darah. Dan yang ketiga adalah darah. Jantung manusia terletak di rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu 1. Serambi kiri, 2. Serambi kanan, 3. Bilik kiri, 4. Bilik kanan. Perhatikan, tadi anak-anak sudah melihat, mendengar, mengamati penjelasan tentang peredaran darah. Nah, sekarang Budian mau tanya, apakah benar-benar tadi kalian menyimak peredaran darah? Sekarang pertanyaan Budian pertama, apa saja sih informasi yang kamu dapatkan dari video penjelasan tadi? Silahkan Budian ingin mendengar salah satu anak menyampaikan. Apa yang kamu dapatkan tadi? Baik anak-anak, sepertinya kalian sudah mendengarkan dengan baik ya. Jadi dari tadi penjelasan, Budian konfirmasi lagi bahwa tadi ada organ peredaran darah itu yang pertama adalah tadi apa? Jantung. Jantung. Yang kedua ada apa tadi? Pembuluh darah. Yang ketiga ada apa lagi tadi? Darah. Nah, sekarang kita menuju ke organ pertama yaitu jantung. Jantung berfungsi untuk apa tadi? Memompa darah. Pinter, jantung untuk memompa darah. Jantung dibagi menjadi 4 ruangan, yaitu apa tadi? Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Oke, tadi berbicara tentang peredaran darah. Tadi anak-anak melihat Abdul dan teman-temannya membuat pantun yang berhubungan dengan peredaran darah. Nah, pantun, berbicara tentang pantun, sebenarnya pantun itu apa sih gitu. Nah, setelah ini anak-anak akan Budian putarkan penjelasan tentang pantun. Anak-anak juga simak baik-baik karena setelah ini ada LKPD juga yang harus kalian kerjakan gitu ya. Nah, sekarang silahkan penjelasan pantun ini kamu perhatikan.
Pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Pantun merupakan satu dari sekian jenis puisi lama. Bebekku berbaris dengan rapi. Berbaris rapi juga rapat. Mari gerakan tangan dan kaki. Otot kuat, jantung pun sehat. Ciri-ciri pantun yaitu: 1. Tiap bait pantun terdiri atas 4 baris atau larik. 2. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 3. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. 4. Baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. 5. Bersajak A, B, A, B. Anak-anak, tadi kamu sudah melihat tentang pantun. Ternyata pantun itu terikat aturan ya. Nah, apa saja sih aturan dari pantun? Yang pertama, pantun tadi terdiri dari berapa baris? 4 sampai Baris. 8, 12. Iya, barisnya ada 4 ya. Nanti apa yang kamu buat, coba cek. Yang kedua, pantun itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. 8 sampai 12. Maksudnya 8 sampai 12 itu kayak gini. Berakit-rakit ke hulu. Nah, itu ada 8. Nanti pantunmu kita hitung bareng-bareng. Sudah memenuhi belum? 8 sampai 12 suku kata. Bu, kalau pantunku cuma 5 suku kata, nah berarti kamu harus cari lagi biar memenuhi aturan ya. Kemudian sajaknya pantun apa anak-anak? Sajaknya gimana? Good, A, B, A, B. Nah, sajaknya silang A, B, A, B. Nah, itu adalah ciri-ciri dari pantun. Nah, sekarang saatnya kerja kelompok. Nah, diskusikan kembali bersama teman-temanmu dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi karena kerja kelompok ini sudah kalian lakukan kemarin di WA group, kemudian anak-anak juga sudah menyusun apa yang akan disampaikan, maka ini ya yang harus dikomunikasikan dengan teman-teman. Ada 3 pertanyaan, kemarin sudah Budian sampaikan juga. Yang pertama, organ peredaran darah itu ada apa saja? Yang kedua, fungsi dari organ peredaran darah manusia itu apa saja? Yang ketiga, cara kerja sistem peredaran darah. Itu LKPD 1-nya. Kemudian yang LKPD 2 yaitu apa yang kamu ketahui tentang pantun. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri pantun. Dan yang ketiga, buatlah pantun yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Silahkan anak-anak bekerja lagi dalam kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat tugas dari Bu Guru. Diskusi lagi yuk. Aku bagian membuat akun. Kemala bagian apa? Membuat pantun. Terus yang lain. Kansa mau membuat apa? Madina menggambar sistem peredaran darah manusia. Madina kan jago gambar. Mau nggak Madina? Mau kok Bu. Oke. Terus? Penjelasannya aku ya. Oke, Mahesa bagian apa tuh Mahesa? Share screen lah. Share screen. Oke, gitu ya. Silahkan setelah ini diskusi, dibagi kelompok atau dibagi tugasnya. Terus nanti kalau sudah terkumpul tugas-tugasnya dijadikan satu. Terima kasih. Sekarang lanjutkan diskusinya. Semoga lancar ya. Dilanjutkan di grup. Oke. Makasih. Assalamualaikum. Sekarang saatnya kita presentasi. Nah, aku bisa, aku berani, aku anak percaya diri. Sekarang silahkan anak-anak mulai presentasi. Karena nanti setelah presentasi ada feedback. Feedback itu apa? Umpan balik. Jadi misalkan nanti Aftita presentasi, kelompoknya yang menanggapi kelompoknya Hafiz menanggapi, oh kelompoknya Aftita sudah bagus Bu, suaranya udah terdengar keras, yang disampaikan sudah jelas.
presentasinya juga bagus gitu. Tapi nanti ketika ada catatan silahkan disampaikan. Bu, itu sepertinya kurang deh. Jantung fungsinya itu kan memompa darah. Kok itu tidak begitu? Jadi sekarang Budian akan meminta kelompok 1 untuk memulai presentasi. Yang menanggapi kelompok 1 adalah kelompok 4. Nah, silakan kelompok 4 nanti menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Silahkan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 5 orang, yaitu 1. Kenzaki Kemala Putri Narestu, 2. Kenzaki Aditya Rabani, 3. Kanza Adista Karunia, 4. Madina Syafira Husna, 5. Mahesa Bekti Saputra. Kami akan menyampaikan materi tentang peredaran darah dan pantun. Silahkan Mala. Organ peredaran darah manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, paru-paru, dan darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke tubuh kita. Pembuluh darah berfungsi mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Silahkan Mahesa. Silahkan Mahesa. Berfungsi sebagai pembawa nutrisi dan oksigen ke saluran tubuh. Ke seluruh tubuh, betul. Paru-paru berfungsi untuk menyuplai oksigen ke dalam darah. Berikut adalah sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia dibagi menjadi 2, yaitu silahkan Mala. 1. Peredaran darah kecil jantung dalam kurung bilik kanan, arteri, paru-paru, vena paru-paru, jantung dalam kurung serambi kiri. Silakan Madina. Peredaran darah bisa jantung serambi kiri, aorta, arteri, jantung serambi kanan, vena atas dan bawah, kapiler, organ seluruh tubuh, paru-paru. Selanjutnya, kami akan menyajikan materi tentang pantun. Silahkan Mala. Pantun. Pengertian pantun adalah karya sastra lama berbentuk puisi. Pantun mempunyai ciri khas yang berbeda dengan puisi lainnya. Ciri-ciri pantun. Silahkan Mahesa. Tiap bait terdiri dari 4 barisan lari. 2. Tiap barisan terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. 3. Rima akhir setiap baris adalah AB. 4. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. 5. Barisan ketiga dan keempat merupakan isi. Berikut adalah contoh pantun peredaran darah. Pantun 1. Silahkan Mala. Saat malas dan tak bertenaga, jangan Cakep. diam di pagar. Cakep. Sebaiknya lakukan olahraga Cakep. agar peredaran darah menjadi lancar. Cakep. Kelompok 4, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan kelompok 3 untuk memberi feedback atau ada yang ditanyakan untuk kelompok 4. Yuk, kelompok 3. Siapa yang mau menyampaikan feedbacknya untuk kelompok 4? Kelompok 4 menurutmu, Le? Ada yang bagus. apa menurutmu yang bagus bagian apanya, Le? Bagian pantun. Bagian pantunnya katanya Gale bagian pantun di kelompok 4 bagus. Yang lain, kelompok 2 satu lagi, kelompok 3. Selain Gale siapa? Siapa ya? Dinda. Ayo Din, pinter. Coba Din, di feedback Din. Menurutmu gimana Din?
Membacanya sudah jelas, Bu. Oke, presentasinya sudah jelas. Ketika membaca juga bisa didengar. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah memberi feedback. Feedback dari Budian juga sudah bagus. Ada pembagian tugas yang jelas. Materi yang disampaikan juga sudah lengkap. Bahkan cara gambar dan cara peredaran darahnya juga dijelaskan. Tadi ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Anak-anak ingat ya, peredaran darah besar itu dari jantung karena besar ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Kalau peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung. Begitu. Terima kasih untuk kelompok 4 bisa ditutup. Sudah bagus, ada videonya juga. Iya betul. Selamat, kelompok 6 juga sudah bagus, sudah ada videonya. Ada peningkatan. Kemarin kelompok 6 bingung tuh pembagian tugasnya gimana gitu. Sekarang sudah mulai rapi dan bagus untuk presentasi dan sudah berani menyampaikan pendapatnya masing-masing dengan lantang. Good job, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, akhirnya tidak terasa kita sudah sampai di penghujung. Tapi sebelum sampai ke penghujung, Budian mau narik kesimpulan apakah tadi tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai. Nah, sekarang siapa yang mau menyimpulkan? Tadi tujuan pembelajaran kita yang pertama, sebutkan macam anak-anak mengetahui organ-organ peredaran darah. Apa saja anak-anak organ-organ peredaran darah? Tadi ada apa aja? Ya, silahkan. Ada apa? Organ peredaran darah. Ada jantung. Ada apa lagi? Ada paru-paru. Ada apa lagi? Ada pembuluh darah. Kemudian ada apa lagi? Darah. Nah, sekarang apakah kamu sudah tahu fungsi-fungsinya? Oke. Yang berfungsi memompa darah siapa? Oke, yang berisi membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh siapa? Yang di dalamnya terdapat nutrisi dan oksigen darah. Anak-anak, terima kasih sudah berani, sudah percaya diri menyampaikan presentasinya. Terakhir, Budian mau tanya refleksi, bagian mana yang hari ini menurutmu menarik? Pembelajaran kita hari ini menurutmu yang paling kamu suka dan menarik buat kamu yang bagian mana? Pantun. Apa Mas Kenzi? Pantun. Saat membaca belajar pantun. Oke. Pantun. Ada lain? Satu lagi yang paling menarik buatmu yang bagian mana? Perdarahan. Oh, sekarang tahu? Oke, peredaran darah. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, sudah saatnya kita di penghujung. Pesan Budian, barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Seperti yang kalian lakukan hari ini, Budian sudah memandu, melihat kesungguhan kalian dalam berdiskusi untuk menyelesaikan tantangan dari Budian, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa semua. Tepuk tangan dong untuk kelas 5. Sekarang udah kendel, udah bisa presentasi. Tugasnya nanti tambah bacanya agar lebih paham gitu ya. Dan ingat pesan Budian satu lagi, tetap menjaga protokoler kesehatan, tetap menjaga jarak, walaupun kita sudah tatap muka, ingat jaga jarak, selalu pakai masker dan cuci tangan sebelum masuk ruangan. Nah, sekian dari Budian. Sebelum Budian tutup, silahkan Mbak Ais untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ditutup dengan membaca hamdalah ya, Mbak Ais silahkan. Aku mau tanya, Bu. Oh iya, baik. Mas Rifan mau tanya apa? Nanti les enggak, Bu? Iya, nanti les jam 12:30. Ya. Yuk, Mbak Ais ditutup dulu. Baik. Nah, kalau hari ini kamu sudah mengetahui organ peredaran darah, sudah mengetahui pantun, besok kita akan belajar tentang gangguan-gangguan pada peredaran darah, dan kita akan belajar lebih dalam bagaimana cara membuat pantun. Gitu ya anak-anak. Terima kasih atas kerjasamanya. Budian mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Budian akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.